Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul kubra wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ilmi wat tuqa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumidz dzikra amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala nabiyuna Muhammad inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Mohon maaf sound system eko dikorangin. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua bisa kumpul di tempat yang berbahagia yang semoga dimuliakan ini dalam rangka menyambut Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad. Semoga semua yang hadir diberi umur panjang yang taat oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa selalu dalam setiap acara yang hadir Rojali rombongan janda-janda lincah. Ada juga Roneli rombongan nenek-nenek liar. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat, amin. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam Sayyidul Habaib Sahibul Makhlukat, manusia terpuji, manusia termulia yang tidak punya sosial media, Twitter, Line, Instagram, BBM, YouTube, TikTok dan lain-lain, tapi punya followers ratusan miliar juta. Siapa? Baginda Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir semuanya balik dapat syafaatul udma dari Rasulullah. Amin. Al-mukarramun wal mu'tadhamun, para alimil ulama, para kiai, para asatidil kiram, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang ada di kampung Tenjo Ayu, alladzi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Semoga guru-guru dipanjangkan umur taatnya, amin. Jembar rizkinya, amin. Manfaat ilmu khusus untuk kita selaku muridnya, amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil sampai militer yang saya hormati, yang saya banggakan, dari mulai Pak RW, Pak RT, Lurah, semuanya, camat, bupati, gubernur yang hadir dan tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan pejabat pemerintahan menjadi pejabat yang soleh wal solehah ya Rabbal. Para hadirin semuanya, mohon maaf nada intonasinya sedikit rendah, sambil duduk sambil lemas karena lagi meriang Bu, merindukan kasih sayang. Dan tidak lupa juga yang saya hormati pengatur waktu, penata acara, MC-nya luar biasa, masih perawan. Jadi kalau ibu punya bujang di Pulung Minantu aja nggak apa-apa. 3 hari 3 malam ngapalin tema MC bermalam-malam di masjid untuk pengorbanan Isra Mi'raj. Dari mulai panitianya semua pemuda, MC pemuda, hadrohnya pemuda. Mudah-mudahan semua pemuda bil khusus yang ada di kampung ini menjadi pemuda yang soleh. Jangan jadi pemuda yang suka main slot, bahaya itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, yang saya banggakan, juga saya hormati dan saya cintai semua yang hadir di sini, yang berdiri, yang duduk, yang di pojok, yang tidak kelihatan, yang kelihatan, semuanya. Mudah-mudahan yang punya utang semuanya cepat kebayar hutang. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Judulnya Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangun generasi muda Islami yang beriman dan takwa serta panjang amat judulnya ya. Ini gue bingung nih sama panitia. Isra wal Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam. Jadi kalau ibu-ibu jalan malam jam 8 ditanya sama teman mau kemana? Mau Isra.
Tapi Isra yang dimaksud adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Haram adanya di Mekah, Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Kira-kira mau nanya semua sama orang sini, jarak Mekah ke Palestina jauh apa dekat? Jauh. Tahu dari mana jauh? Pernah ke sono? Sama siapa ke sononya? Kapan mau balik lagi ke sono? Jauh, perjalanannya luar biasa. Ini meja kalau nggak ada apa-apa mending geserin aja lah. Jauh-jauh gua nggak dikasih kopi-kopi acan ini. Ya kan ini yang ceramah muda, minimal good day lah bos, yang bener aja. Jadi kembali ke laptop. Isra adalah perjalanan malamnya Rasulullah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sangat jauh, dari Mekah sampai Palestina kurang lebih 767 mil, setara dengan 1500 km per jam. Kalau jalan kaki dari Mekah ke Palestina mungkin 40 hari baru sampai pakai onta. Ontaknya VVIP. You know onta? Yes. Onta is camel. Kan rokok namanya camel ya. Oh iya, tim hadroh mudah-mudahan kita doain sehat, amin. Ibu kalau punya anak perawan nikahin sama tim hadroh, insya Allah dijaga. Hadroh aja digebuk sama dia, apalagi anak orang. Ini luar biasa perjalanan Rasulullah. Banyak orang ya minta kopi dikasih, nggak apa-apalah. Rasa leci, yang penting bukan rasa yang pernah ada. Aduh, jauh perjalanan Rasulullah. Banyak yang tidak percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Di zaman Nabi yang iman jadi tidak iman, yang kafir makin kafir, karena tidak percaya dengan mukjizat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah yang kita sebut Isra wal Mi'raj. Jangankan orang lain, pamannya Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Gosok lainnya, banyak yang tidak percaya, tidak meyakini terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Ya memang seperti itu. Terkadang rasa sakit itu datang dari orang terdekat, bukan orang jauh yang tak pernah kenal. Anjay, selebeo. Ini Rasulullah, perjalanan Isra Mi'raj luar biasa. Banyak yang tidak mengimani, banyak yang tidak meyakini. Kenapa? Karena memang sulit dimengerti oleh akal dan logika. Nalar pikiran kita sulit mengerti terhadap perjalanan Isra Mi'raj. Jangankan mengerti tentang Isra Mi'raj, ini otak mikirin utang, bayaran, Bang Emok aja pusing, betul atau tidak? Ibu-ibu kan begitu. Pagi Bang Emok, siang Ganesha, malam janji yayasan. Kami berjanji minjem duit 5 juta enggak dibayar. Tapi kan luar biasa, walaupun banyak yang tidak beriman terhadap peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah dari Mekah sampai Palestina, dilanjutkan Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, melalui 7 lapis langit, bertemu dengan 8 nabi, melalui alam Jabarut sampai ke alam Lahut. Banyak yang tidak yakin. Kita mah umat Rasulullah, dalam hati kita harus yakin, beriman kepada Allah, karena tercantum tauhid la ilaha. Jangankan perjalanan Isra Mi'raj 1 malam, di dalam kitab tafsir Rasawi ulama berbeda pendapat. 1 malam di sana ada yang mengatakan 6 jam, ada pula yang mengatakan 2 jam. 2 atau 6 jam yang pasti bukan 1 malam penuh. Seandainya perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, kita umat baginda Nabi harus percaya dan yakin, karena Allah yang memberi kita iman. Tauhid harus sampai kepada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Tuh kan kita mah dari kecil diajarin iman sama Allah, diajarin iman kepada Allah, kepada Rasulullah oleh guru-guru kita, betul atau tidak? Dulu waktu zaman kita kecil kita suka bikin syairan bareng-bareng untuk mempertahankan akidah. Kurang lebih bunyinya Allah wujud kidamba mukhalafatul qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu. Udah cukup. Ini ibu-ibunya nggak bersuara nih, anaknya doang yang pinter, emaknya mah kagak. Tuh bingung jadinya ya. Terus atau jangan? Ini perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah tidak bisa dimengerti oleh pikiran, tapi bisa diimani oleh hati.
Karena kita umat Rasulullah yang memiliki iman di dalam hati, apapun yang bersangkutan dengan Rasulullah diutus oleh Allah sebagai mukjizat harus kita benarkan dengan sepenuh hati, insya Allah. Kemudian Rasulullah dalam perjalanan Isra bertemu dengan 11 golongan. Begitu Mi'raj Rasulullah bertemu dengan 8 para nabi. Ketika Rasulullah mukallamah dengan Allah, bertemu dengan Allah, turun ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa nanya sama Rasulullah, "Ya Muhammad, tadi bertemunya dengan Allah dapat tugas apa?" Dijawab oleh Rasulullah, dapat tugas perintah sholat sebanyak 50 waktu. Awalnya sholat bukan 5 waktu bu, tapi 50 waktu. Bayangin kalau dalam satu hari kita sholat 50 waktu, asam ulat rorombekeun sakit kaki gara-gara sholat, betul? Nah ketika sampai ke langit ke-6, setelah bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, jangan 50 waktu sholat dalam satu hari terlalu banyak. Mulai dari sekarang balik lagi ke Allah, mukallamah, minta kemurahan ruksoh kepada Allah. Akhirnya Rasulullah naik lagi, minta kemurahan ruksoh. Dari 50 waktu sholat turun menjadi 5 waktu. Ditanya sama Nabi, kenapa kok jangan 50 waktu? Kata Nabi Musa, umat gue yang gagah berani aja nggak kuat ngelakuin syariat sholat yang begitu luar biasa, apalagi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini keren, unik, lucu. Karena umat Rasulullah yang gede ada, yang pendek juga yang tinggi ada, yang tukang minjem duit juga yang nggak mau bayar utang ada, yang ngomongin tetangga juga ada, semuanya umat Nabi Muhammad. Ini model bocah kayak gini kan tim-tim Free Fire sama Mobile Legend nih. Jadi abis pulang dari sini mabar kirim hautorot langsung khususon ila ruhi jilong walaila wa alukar wa Johnson ke sananya. Tapi nggak apa-apa, boleh main game daripada mainin anak orang ya. Ini Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, mendapatkan 5 perintah waktu sholat. Sholat hadiah dari Allah kepada kita, jalbil masalih wa dar'il mafasid. Tujuannya satu, mendatangkan kemaslahatan, meninggalkan kemadaratan dengan adanya sholat. Dengan adanya syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah luar biasa. Makanya jangan aneh, Nabi 124.000, Rasul 313, semuanya diperintah oleh Allah untuk mengembangkan agama Allah, menanamkan kalimat tauhid di setiap hati manusia, dari mulai benua Eropa, benua Afrika, Asia Tenggara dan lain-lain, agar di dalam hati kita terdapat kalimat la ilaha. Perjalanan para nabi dalam dakwahnya luar biasa ibu. Dalam dakwah para nabi melakukan banyak hal yang luar biasa. Dipitnah, dihujat, dicaci, dimaki, itu makanan para nabi sehari-hari. Nabi Allah Musa alaihi salam dihancurkan oleh Fir'aun. Ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam umatnya menafikan terhadap perjalanan Rasulullah, Nabi Allah Nuh alaihi salam, baginda Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrahnya diganggu, dikucilkan oleh saudaranya sendiri, oleh umatnya sendiri. Inilah tanda bahwa sekarang kalau santri dijauhin sama orang-orang alim, santri dijauhin sama masyarakat, jangan aneh, karena memang santri seperti itu. Tapi pada dasarnya semua santri sedang menggugurkan dosa orang satu kampung dengan mengkaji ilmu yang wajibnya fardu kifayah. Jadi harus bangga kalau punya anak santri. Ciri seseorang mau dimuliakan dan tidaknya dengan ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang diberi paham ilmu agama, tentu pasti Allah akan menyelamatkan dia. Ciri awalnya paham ilmu agama. Maka dalam proses Isra Mi'raj ini kan yang didapat sholat, tapi mohon maaf Kang Anom, kenapa nggak ngebahas sholat? Malu ibu. Begitu kita ngebahas sholat, kadang-kadang kita lagi di sawah jam 12 megang pacul. Begitu azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak kerasa azan. Atau ngapain azan dirasa, bukannya buruan sholat pulang ke rumah, betul? Kadang-kadang kita kalau berbicara tentang khusu di makom kita ini susah. Begitu kita takbir Allahu Akbar, yang ada di dalam hati, utang gua belum lunas nih. Aduh, anak gua belum dikasih makan, bapaknya belum disusuin nih. Selesai ini urusan semua perkara. Dalam sholat mikirin urusan dunia, betul? Maka sulit untuk mendapatkan nikmat. Yang terpenting sholat kita laksanakan, diterima dan tidaknya urusan Allah. Zaman sekarang ini kebanyakan panitia surga, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Kemarin
Begitu bulan Maulid saya acara di Jakarta, baru duduk mau acara Maulid, tiba-tiba ada orang datang bilang, ini acara apa? Maulid. Oh, Maulid bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Oh, berarti sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Ya, kalau sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah, muka lu juga nggak ada di zaman Nabi bid'ah. Baju lu bid'ah, balik telanjang dari sini. Jadi banyak orang yang menjadi panitia surga. Jadi kalau kita sekarang imannya lagi naik, ibadah kuat, zikir kuat, puasa kuat, jangan pernah menafikan orang yang hidupnya di jalan. Karena kita nggak akan tahu kemuliaan di sisi Allah siapa yang lebih mulia, betul? Daripada kita ngebahas Isra Mi'raj yang memang adalah perintah sholat yang jarang kita lakukan. Adabul mar'i ma'azauziha. Di antara adab seorang istri pada suami yang harus dilaksanakan. Pertama, dawamul haya'i minhu. Harus ditanamkan rasa malu terhadap seorang suami. Ini mah kadang-kadang suami baru pulang dari pekerjaan jam 11 masuk kamar dikentutin sama istrinya. Begitu keluar jam 12 mau ronda dalam keadaan sompoyongan, ditanya sama temannya, lu mabuk anggur merah? Oh enggak. Kawa-kawa intisari? Oh no, haram. Terus kenapa jalannya sempoyongan? Mabuk kentut istri. Ada yang begitu? Ada. Ayo timbulkan kasih sayang dalam rumah tangga, cetak generasi bangsa, anak muda yang dididik oleh ibu, lahir dari ibu yang soleha. Ini kadang-kadang manggil ke suami AA, jangan AA udah nggak gaul, manggil suami itu beb. Beb mau kemana? Oh ini aku mau ngoyos dulu ke sawah. Kan enak kalau panggilannya bagus, betul? Ya ini kadang-kadang kalau marahin anak di depan suami. Kadang-kadang suami bilang ke istrinya, hei monyet, didengar sama anaknya, bapak gua bilang ke emak monyet berarti gua anak. Ini kan bahaya. Kualitas kuantitas anak, mulai dari sekarang para pemuda, hei say no to drug, jauhin narkoba, karena narkoba membunuhmu, sedangkan aku mencintaimu. Nggak kalah lah sama mubalik yang pertama. Tadi mubalik pertama nih luar biasa, penyampaiannya, intonasinya luar biasa, rambutnya doang yang gondrong, hatinya Hello Kitty. Maka kita doain mudah-mudahan para mubalik kita khususnya dipanjangkan umur taatnya oleh Allah, amin. Jembarkan rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal. Kalau berharap pengen punya anak yang soleh, dimulai dari orang tuanya dulu harus punya anak soleh mah gampang, ganti namanya jadi soleh sampai mati disebut soleh. Nggak mudah, penuh dengan proses garis miring integritas. Kalau pengen punya anak yang soleh, pertama kata Nabi, ayyuhsina ismahu idza ulida. Lahirnya anak ke alam dunia, berikan nama anak yang bagus. Al ismu huwa doa, karena nama adalah sebahagian daripada doa. Ini mah kadang-kadang ngasih nama anak sembarangan. Tetangga saya kemarin lahiran, begitu ditanya nama anaknya siapa, nama anak Misjan. Apa Misjan? Lahir kemis sambil hujan, disebut Misjan. Yang satu lagi ibu-ibu ngeriung, tiga-tiganya hamil. Nanti kalau anak gua lahir dikasih nama Dina. Kenapa Dina? Karena nama bapaknya Walini, nama emaknya Walina. Yang satu lagi bingung mau dikasih nama anaknya sesuai dengan nama orang tuanya, karena nama bapaknya Abbas, emaknya Kokom, kalau digabungin Baskom. Wah nggak bener nih urusan. Yuk, ayo sina ismahu idza ulida. Berikan nama anak yang bagus, karena nama adalah doa. Ahabbul asma'i illallah asmaul anbiya'i wassalihin. Nama yang dicintai oleh Allah, nama yang di awalnya terdapat orang-orang soleh dan solihin. Kedua, wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Kewajiban orang tua mendidik, mengajarkan anak tentang ilmu agama, bukan kewajiban kia. Ini mah kadang-kadang datang ke rumah kiai, punten Ustadz, saya punya anak 3 nih, yang ini agak buduk, yang ini agak gila dikit nih, yang ini pinter ganteng mau di sekolah ini, sekolahin sampai tinggi. Yuk pesantrenin anak. Karena kalau kita punya anak yang paham tentang ilmu agama, meninggal pun kita akan lillahi ta'ala. Bayangkan kalau kita punya anak yang tidak paham ilmu agama, bagaimana jadinya nanti? Na'udzubillahi min. Ya makanya harus bangga kalau di kampung ini ada santri. Karena santri pada dasarnya sedang menggugurkan dosa orang satu kampung dengan mengkaji ilmu yang wajibnya fardu kifayah. Ini ada santri dijauhin, ada santri dihina, ada santri difitnah. Jangan. Para pemuda-pemuda mulai dari sekarang jauhin slot, karena slot cuma akan membuat hidup kita menjadi lebih tertekan, nggak bakal dapetin bahagia. Dibentar kakek Zeus bahaya. Betul atau tidak? Ini marak bu. Kemarin ada berita orang doyan main slot gantung diri di pohon toge. Ya nggak bakal mati lah, nggak niat gantung dirinya. Bahaya. Anak dengan orang tua berantem gara-gara judi, betul?
Orang tua dengan anak ribut gara-gara judi. Maka pertama, kualitas kuantitas para pemuda mulai dari sekarang. Subhanul yom rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Masuklah kita pada bulan Sya'ban. Bentar lagi masuk di bulan Sya'ban. Bulan di mana dilantiknya para wali-wali Allah. Dilantik di bulan Sya'ban. Bulan di mana semua amal setahun sekali diangkat oleh Allah pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Bulan di mana ayat sholawat diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Di antara amalan yang harus dilakukan di bulan Rajab adalah rajin-rajin sodako. Orang kalau rajin sodako hidupnya keciri, bahagia terus. Ada bulan Rajab, begitu ada acara Rajaban dipinta panitia untuk sodako untuk acara Rajaban. Begitu ada acara maulid ya sodako untuk acara maulid. Orang yang senang sodako nih hidupnya bahagia. Saya punya cerita dulu di zaman Habib Soleh Tanggul, ada nenek-nenek tukang jualan opak. You know opak? Yes, opak is dangder in tutuk in kulub. Nah, in poeken sagedeng terus kemudian digoreng, itulah opak. Ini si nenek jualan opak. Satu waktu acara maulid opaknya disedekahin. Begitu acara Rajab opaknya disedekahin lagi. Ketika satu hari dia opname koma di rumah sakit, sakit seminggu nggak bangun-bangun. Begitu bangun anaknya nanya, mak kenapa nggak bangun-bangun, mimpi apa? Oh, ini nenek mimpi di dalam mimpi masuk neraka. Begitu masuk neraka, ketika api neraka mau datang ke badan dihalangin pakai opak. Datang lagi dihalangin pakai opak. Tuh opak. Apalagi semua harta, tenaga, perkataan, capek, rasa lelah yang kita korbankan untuk acara PHBI, mudah-mudahan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bil khusus kita doakan semua saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya. Mereka sedang dibombardir, dihancurkan oleh Zionis Yahudi. 1987 pada saat itu Ikhwanul Muslimin datang ke kota Gaza, mendirikan Hamas sebagai garda terdepan untuk menjaga Palestina. Sekarang sedang dibombardir, dihancurkan. Kita di sini bisa makan, mereka di sana makan makanan ternak. Kita di sini bisa minum, mereka di sana susah untuk minum. Maka kita doakan mudah-mudahan saudara-saudari kita yang ada di sana, khususnya umat muslim yang ada di Palestina, Allah berkahi hidupnya. Amin. Allah jembarkan, Allah taatkan, Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Para pemuda semuanya, mulai dari sekarang udahlah, para pemuda nih dengerin, jangan terlalu larut dalam cinta, karena mencintai dia yang tidak mencintaimu adalah patah hati yang disengaja. Pemuda itu yang dikejar cita-cita, bukan orang yang tidak cinta, betul? Ngapain ngejar cita-cinta? Ini lagi santri si galau, minimal santri mah buduk bos. Tapi masalah, walaupun buduk hidupnya barokah insyaallah para santri. Maka kita doakan para pemuda mulai dari sekarang, fala taqul lahu ma'uf. Jangan berkata ah pada orang tua. Dimanapun ketika kita berhadapan dengan orang tua, ibu atau bapak, muliakan, hargai, hormati. Dulu ada sahabat Nabi, namanya Alqamah, hampir meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, karena tidak punya adab kepada ibunya, karena tidak patuh kepada ayahnya. Kemudian Allah berikan dia laknat, meninggal hampir dalam keadaan su'ul khatimah kalau tidak dimaafkan oleh ibunya. Jadi doa ibu adalah segalanya. Udah jangan takut bersaing mulai dari sekarang. Kalah duit lawan pakai wirid, selesai. Ini pemuda nih doyan pagi main slot, malamnya mabok. Cita-cita pengen masuk surga. Yang bener aja. Rugi, emang punya orang dalam di surga. Kadang-kadang banyak yang begitu. Saya pengen nanya, ibu-ibu jawab kompak. Kalau dibentak sama anak sakit atau tidak? Kalau dihinakan oleh anak sakit atau tidak? Nah, maka mulai dari sekarang kalau pengen hidup bahagia dan mulia, patuhi, hormati orang tua, birrul walidaini ihsanan, berbuat baik pada orang tua, karena ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua.
Ibu para hadirin semuanya, mungkin dulu kita dijajah dengan nuklir, AWM, AK-47, shotgun dan lain-lain. Ini benar, memang dulu dijajah begitu. Tapi sekarang kita dijajah dengan 3F. Pertama, passion. Banyak perempuan yang tidak malu memperlihatkan auratnya di hadapan orang yang bukan mahramnya, betul? Kemarin gua ngeliat ada nenek-nenek bikin video, bu pakai baju leggong, kelek ke tembong. Iya, pakai motor Mio bautnya hampir lepas. Rambutnya cuman sampai setengah doang pirang, pakai ini nih, pakai gincu tebal. Ini luar biasa. Si nenek bikin video, halo guys, ini aku lagi makan kulub hui. Nenek-nenek nggak punya rasa malu. Perawan zaman sekarang banyak yang kehilangan rasa malunya, joget-joget di sosial media khususnya TikTok, dibuka auratnya. Ay muka putih, leher hitam. Ya minimal kalau nggak mulus sadar diri lah. Jangan kehilangan rasa malu. Perempuan zaman sekarang yang penting rasa malu. Karena nyari yang cantik gampang, buka micet 200.000 banyak yang cantik. Nego 150, betul atau enggak? Yang bilang betul mainin micet mulu tuh. Zaman sekarang gampang nyari yang cantik. Jadi bapak-bapak jangan tergoda untuk nikah lagi. Ya biar jangan tergoda dengan rumput tetangga, karena rumput di rumah kita jauh lebih indah. Untuk apa tergoda dengan hal yang bukan halalnya, betul? Ini bu, bapak punya istri yang kurang cantik, zaman sekarang mau dibikin cantik gampang. Beliin skincare 200.000 insya Allah cantik, betul ibu-ibu? Bu, dibeliin skincare, dibeliin bedak, dibeliin lipstick, sekalian dibeliin semen teplok ke mukanya. Kenapa mang gabut ya? Lanjut terus. Ayo jadi mohon maaf, saya sedikit cerita bu. Kemarin 2 hari yang lalu saya dari Garut. Pulang dari Garut badan drop. Kemarin habis diinfus jadi kurang semangat nih, mohon maaf. Saya datang ke sini karena kalau nggak dia datang takut dibom sama panitia. Kemarin di perjalanan di Bandung Ranca Ekek, silakan buka sosial media. Terjadi angin tornado, banyak PT yang hancur, rumah dan korban yang berantakan di sana. Ambulan bolak-balik, tornado. Jadi hidup mengajarkan kita untuk tidak sombong, karena alam bisa memberi kita pelajaran. Maka hidup jangan Kita lahir dari tanah, dibesarkan dari tanah, makan juga tanah, pulang juga akan ke rumah lah. Masa pulang ke tanah, mati namanya. Banyak korban Ranca Ekek Bandung luar biasa pak. Tornado di mana-mana, hancur berantakan. Apa sebabnya? Satu, mungkin karena banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh kita. Masuk pada bulan Sya'ban, timbul pada bulan Ramadan. Tidak semua orang bisa merasakan Ramadan tahun sekarang, karena banyak keluarga kita yang mungkin meninggal tahun lalu dan tidak sempat untuk merasakan Ramadan. Setiap dari kita, yang tua, yang muda, yang kecil, yang tua, semuanya akan merasakan kematian, betul? Jadi jangan aneh kalau ada orang yang meninggal. Nih kadang-kadang ibu-ibu ngobrol di pinggir jalan. Kemarin dia naik motor sama gua, sekarang meninggal. Jangan aneh. Yang aneh mah nih sekarang meninggal, besok naik motor sama kita. Memotoran itu baru aneh. Yuk mulai dari sekarang timbulkan kualitas. Tidak ada yang mencintai diri kita kecuali diri kita sendiri. Untuk apa kita peduli pada orang yang tidak peduli pada hidup kita? Yuk, yang mulai kurang baik perbaiki diri, yang mulai kurang cita-cita timbulkan cita-cita. Harapan harus sebesar langit, karena kita adalah penerus bangsa, penerus negara ini, betul atau tidak? Subhanul yom rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin dia masa yang akan datang. Mudah-mudahan generasi semuanya, bil khusus orang Tenjo Ayu ini, dibesarkan harapannya, cita-citanya dipenuhi oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pembela kalimat Allah, semua santri yang sedang berjuang menuntut agama Allah, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, ketabahan juga kemuliaan. Amin ya Rabbal. Ya, pemuda mulai dari sekarang, kalau ada orang yang sering ngomongin kita, katakan pada mereka, it's my life, ini hidup saya, it's my style, ini gaya saya, dan it's my love, ini cinta saya. Orang lain berhak menilai, tapi kita berhak untuk tidak peduli dan peduli terhadap masa depan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana
Masuk bulan Sa'ban, banyakin sholawat ke Rasulullah. Insya Allah kalau banyak sholawat, hutang juga bakal lunas. Ibu jawab semuanya, hutang pengen banyak, lunas pengen. Ini ada doa nih, doa ini besok lunas langsung hutang. Kalau dibaca malam ini, hutang langsung beres, lunas besok nih. Bareng-bareng kita baca Allahumma. Serius bareng-bareng. Ini kalau dibaca sekarang, besok langsung lunas ini. Allahumma. Yang bareng, yang kompak ini, serius ini, mahal ini doa nih. Kalau dibaca sekarang, besok langsung lunas. Ayo bareng-bareng Allahumma. Jual sawahnya. Ya kalau mau kebayar hutang, 2, 1 sadar, 2 bayar. Karena hutang urusan kita dengan manusia. Jangan sampai ketika kita meninggalkan hakul adami, urusan dengan manusia. Yuk mulai dari sekarang rumah tangga dijaga supaya kualitas rumah tangga jadi baik. Ibu-ibu kalau marah sama suami jangan sering ngebentak. Ngebentak suami sama dengan dosa. Jadi kalau marah sama suami gimana? Gampang, surahnya ada di kitab Irsyadul Ibad. Suami yang pulang dari pekerjaan diberi minum 1 gelas, pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Jadi kalau lagi kesal sama suami, bawain 1 ember banjur ke mukanya. Nah insya Allah selesai. Semua kalau dihadapkan dengan ilmu agama insya Allah mudah. Anak pesantrenin, makanya bikin anak jangan 2, anak 2 KB, bikin anak mah 15. Gila 2 masih ada 13. Kan enak. Yuk mulai dari sekarang masuk kita ke bulan Sya'ban, bentar lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kualitas kuantitas ibadah kita ditaikan oleh Allah. Amin. Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil. Saya mungkin gak lama-lama karena besok ada undangan ke Malaysia mau nyunatin Upin Ipin. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal. Burung relan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.